Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas magang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7 MTS. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sofia Lutfiati Zulfa dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 12201183079. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan adab sholat dan dzikir serta fadilah dari beberapa bacaan dzikir. Sebelum kita memasuki materi langsung, jadi saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi nanti diharapkan para siswa setelah mengikuti pembelajaran ini dapat yang pertama menentukan apa saja adab sholat dan dzikir, kemudian juga dapat menemukan fadilah dari bacaan istighfar, sholawat, dan juga tahlil. Kemudian yang ketiga, dapat mengimplementasikan adab sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mendemonstrasikan adab sholat dan dzikir secara baik dan benar. Jadi nanti di akhir akan ada penugasan, silahkan kalian membentuk kelompok, nanti penugasannya berupa demonstrasi adab sholat dan dzikir. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Baik, jadi pembahasan kita kali ini yang pertama adab sholat, yang kedua adab dzikir, yang ketiga fadilah dari bacaan dzikir. Yang pertama istighfar, sholawat, kemudian dilanjutkan, dan yang terakhir adalah tahlil. Ya, oke, kita memasuki materi yang pertama, yakni terkait dengan adab sholat. Nah, adab sholat. Jadi adab sholat ini sebenarnya ada banyak sekali. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa, yakni yang pertama adalah sholat di awal waktu. Adab itu kan cara agar atau yang baiknya itu gimana gitu loh. Jadi adab sholat yang pertama ini adalah sholat di awal waktu. Jadi Allah memerintahkan, Rasul menganjurkan untuk kita sebagai umat Islam untuk sholat di awal waktu, tidak mengundur-undur agar tidak lupa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tumak ninah. Tumak ninah ini adalah berhenti sebentar dalam setiap selesai gerakan sholat. Kemudian khusyuk. Nah, khusyuk ini adalah kita itu mungkin menghayati. Nah, khusyuk ini adalah khusyuk kita selalu mengingat Allah dalam setiap ibadah, dalam sholat yang kita lakukan. Kemudian memilih pakaian yang bagus. Nah, jadi memilih pakaian yang bagus ini tidak hanya kita lakukan pada hari raya atau ketika kita akan bertemu pejabat atau tamu-tamu penting. Karena apa? Dalam sholat harus memakai pakaian yang bagus karena kita akan bertemu Allah. Allah adalah yang menciptakan kita. Masa kita bertemu dengan presiden saja pakai baju yang bagus, hari raya, hari lebaran aja kita pakai yang bagus, ketika kita bertemu kepada Allah, masa kita cuma pakai baju yang biasa saja, itu kan tidak pas. Kemudian tidak lewat di depan orang yang sholat. Adab sholat adalah yang selanjutnya adalah tidak lewat di depan orang, dan kita juga harus kalau kita yang sholat maka kita harus bisa istilahnya itu mencegah untuk orang itu lewat di depan kita yang sedang sholat, seperti itu. Kemudian merapatkan barisan. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah adalah merapatkan barisan. Jadi ketika kita sholat maka kita harus merapatkan barisan agar softnya itu tertata rapi. Biasanya kan setiap awal sholat itu imam juga mengatakan rapatkan barisan terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak mendahului gerakan imam. Nah, ini yang biasanya terjadi banyak, bahkan tanpa kita sadari, bahwa
ketika sholat jamaah kita itu biasanya mendahului imam, padahal jaraknya itu sangat sedikit sekali. Nah, itu merupakan adabnya, jadi kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Meskipun biasanya kan kalau imam yang bacaannya tartil itu kan lama, nah itu makmumnya itu kan tidak sabar, jadi alah duluan aja seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak pas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adab zikir. Adab zikir ini sebenarnya juga banyak, akan tetapi saya menyampaikan beberapa saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah, maka kita harus melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharapkan apapun, tanpa ingin mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, dan kita itu berzikir diniatkan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencoba memahami maknanya. Dengan kita mencoba memahami makna dari setiap bacaan zikir, maka kita itu akan lebih menghayati, akan lebih khusyuk, akan lebih mungkin cepat sampai kepada Allah. Kemudian duduk di tempat yang suci dan sunyi. Jadi ketika kita berzikir itu diusahakan di tempat yang suci dan sunyi, karena kita itu kan benar-benar berinteraksi kepada Allah. Jadi kalau di tempat yang suci dan sunyi itu lebih baik daripada kita di tempat yang sangat ramai, kemudian maka kita akan sulit. Nah, jadi connect-nya itu kan nanti mungkin bisa jadi lebih lama ketika kita berinteraksi kepada Allah gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berpakaian yang rapi dan bagus. Bagaimana sholat ketika kita hendak berinteraksi, hendak bertemu dengan Allah, maka pakailah pakaian yang bagus dan rapi. Baik, yang terakhir adalah yang terakhir dari adab dzikir, yakni membaca dzikir tanpa mengeraskan suara. Jadi kita itu cukup pelan, mantap membaca bacaan dzikir agar kita bisa menghayati setiap bacaan yang kita baca, kita dapat menghayati maknanya seperti itu. Tadi tidak usah yang terlalu cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting kita itu mantap, cepat, boleh cepat asalkan kita itu tetap mantap gitu loh, membaca bacaan dzikir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fadilah dari bacaan dzikir. Yang pertama adalah bacaan istighfar. Jadi dari bacaan istighfar, ketika kita banyak membaca istighfar, maka kita akan mendapatkan fadilah atau keutamaan dari membaca ini, yakni yang pertama adalah kita akan diampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Bagaimana bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, jadi bacaan astaghfirullahaladzim ini kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kemudian selain itu, keutamaan dari istighfar adalah menjadi salah satu penyebab turunnya hujan. Jadi ketika kita dalam kaifiyah sholat istisqa itu ada salah satunya adalah memperbanyak membaca istighfar ini seperti itu. Kemudian selain itu juga dilapangkan rezeki. Ketika kita berzikir kepada Allah, membaca istighfar yang banyak, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala malapetaka oleh Allah. Jadi ketika kita banyak membaca istighfar, maka Allah akan menjauhkan bala dari kita. Dan yang terakhir adalah Allah akan memudahkan segala bentuk urusan kita, baik dalam hal agama, untuk menuju akhirat nanti, ataupun kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah fadilah dari sholawat. Ketika kita sebagai umat manusia memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, maka kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan atau fadilah. Yang pertama, Allah akan bersholawat kepada kita 10 kali lipat. Rasul juga akan bersolawat kepada kita, dan malaikat-malaikat pun juga ikut bersolawat kepada kita. Selain itu, fadilah dari solawat ini, dengan adanya solawat itu, dengan memperbanyak bacaan solawat, kita merupakan akan dijadikan orang yang utama dalam pandangan Rasulullah, sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau ketika di hari akhir nanti. Dan selain itu juga kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dari bacaan sholawat kepada Nabi ini. Nah, dan yang terakhir adalah fadilah dari tahlil. Bagaimana bacaan tahlil? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cukup dengan satu kalimat tersebut, kita akan mendapatkan kunci surga. Kita bisa memilih masuk surga lewat pintu mana saja. Karena apa? Karena banyaknya kita membaca bacaan tahlil ini.
Terus kemudian selain itu tahlil ini juga merupakan harga surga. Semakin banyak kita membaca bacaan tahlil, maka akan semakin kita mendapatkan harga murah dari Allah untuk mendapatkan surganya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tahlil ini juga merupakan zikir yang paling utama dan kebaikan yang paling utama jika dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, demikian materi dari saya. Sedikit sekali mungkin materinya ini, sehingga yang penting tujuan pembelajaran kita dapat tercapai di akhir. Jadi setelah ini diharapkan para siswa silahkan untuk membentuk kelompok dan bersiap untuk menyiapkan demonstrasi terkait dengan adab sholat dan dzikir yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada saya utamanya dan kepada kalian yang menyimak video ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.